Oke, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dari Tangerang Pai. Eh, Saat ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan pemaparan materi atau webinar online yang disajikan oleh Mas Ajeng Rahmat dengan judul sebentar ya. Dengan judul Internet of Things menggunakan MicroPython dan Raspberry Pi Conway. Untuk waktunya, kalau nggak salah, uh, hampir hampir 40 menit ya Mas ya kayaknya Mas ya. Pokoknya sampai 21.20 sih. Itu nanti pemateri bisa menambahkan mungkin kayak promosi atau uh, hal-hal yang lain gitu. Ya, kami persilakan untuk mempresentasikan. Oh ya, sebelumnya saya kebetulan pengurus dan lead dari Tangerang Pai. Itu aja, Mas Rahmat silakan dipresentasikan Mas Rahmat. Mas Ajang, maaf maaf. Baik, Silakan Mas. sebentar ya. Share screen dulu ya. Oke, apakah layarnya udah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Yep, Oke, sudah. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Duh, mohon maaf ini malah slide terakhir ya yang udah kelihatan ya. Siap. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya kepada Mas Rohim atas kesempatannya. Jadi karena ini komunitasnya Tangerang.pi gitu ya, komunitas Python. Tangerang.pi. Tangerang.pi ya. Ya. Tangerang.pi, komunitas Python. Jadi saya akan coba ngambil tetap Python bahasanya, tapi mungkin lebih ke microcontroller gitu ya, sesuai bidang yang saya gelutin gitu ya, seperti itu. Siap. Jadi untuk malam ini tuh kurang lebih yang akan saya bahas itu adalah Internet of Things ya, Internet of Things menggunakan MicroPython gitu ya. Dan ini cukup spesifik untuk hardware yang digunakan yaitu Raspberry Pi Pico ya. Jadi untuk hardware yang digunakan menggunakan Raspberry Pi Pico seperti itu. Baik, sebelumnya salam kenal ya. Saya Ajeng Rahmat, saya dari Apisa dan juga dari kelas robot. Saya lulusan informatika di Unsia. Ini sering saya promosikan karena kampus baru. Kampus baru Mantap Mas, mantap. mau gabung gitu ya, mau ikut ke Unsia silahkan gitu ya. Dan kebetulan saya lulusan baru juga ya, di lulusan pertama di Unsia seperti itu. Oke, saya hobi di microcontroller ya, di coding, di robotik dan di IoT gitu ya. Terus ini suaranya udah aman ya, suara Aman Mas, aman, aman ya. siap. Oke, Aman. oke siap. Oke, kemudian di IoT dan di AI ya. Nah, AI ini kebetulan karena di kampus saya ngambil peminatan data science, jadi mau nggak mau mempelajarin gitu ya tentang AI ini seperti itu. Dan di sini ada akun media sosial ya, khususnya LinkedIn. Bagi rekan-rekan yang mau temenan atau mau terhubung, silakan ya bisa klik link ini gitu ya. Ada Facebook, ada IG, ada YouTube dan ada LinkedIn ya, ada LinkedIn. Khususnya LinkedIn ya. Bagi LinkedIn biasanya bisa apa tuh ya, nambah opportunity dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita langsung saja mulai dari definisinya dulu ya. Nah, jadi saya akan coba samakan dulu persepsinya dengan teman-teman semuanya di sini gitu ya tentang IoT ini. Nah, sebetulnya kalau untuk memahami IoT itu tidak susah ya sebetulnya, karena IoT sendiri bukan teknologi sebetulnya. IoT itu hanyalah sebuah konsep gitu ya, hanyalah sebuah konsep. Nah, di sini dijelaskan oleh Sari ya, tahun 2024, Internet of Things itu konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik gitu ya, objek lainnya itu terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Jadi kalau misalkan biasanya kan kita yang terhubung cuma laptop gitu ya, cuma komputer gitu ya, kemudian cuma apa tuh handphone ya, smartphone gitu ya. Nah, di konsep IoT ini semuanya tuh bisa terhubung gitu ya. Ya, jadi kata kayak sensor, perangkat elektronik gitu ya, bahkan
sensor yang dipasang di tubuh manusia juga itu bisa kita hubungkan ke internet gitu ya, kayak sensor yang ada di pabrik dan masih banyak lagi. Nah, tujuan dari IoT itu sebetulnya simpelnya ya, nanti sebetulnya ada banyak. Simpelnya itu cuman monitoring dan controlling gitu ya, monitoring jarak jauh dan controlling jarak jauh. Plus mungkin data logger ya, nanti perlu data logger juga. Nah, di monitoring itu ya kita bisa lihat status terkini baik dari sensor ataupun dari perangkat elektronik yang dari jarak jauh itu saat ini juga gitu ya. Dalam artian mungkin istilahnya real time ya. Kita nyebutnya istilahnya real time. Jadi apa yang terjadi di tempat yang jauh, misalkan sensor suhunya berapa gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat saat ini juga gitu ya. Sama persis. Itu yang disebut dengan real time gitu ya. Nah, terus juga kita juga bisa mengendalikan ya, kita juga bisa mengendalikan objek ataupun perangkat tersebut dari jarak jauh juga gitu ya. Misalkan kita mau nyalain sebuah mesin, mau nyalakan yang simple lah lampu gitu ya di rumah, menyalakan kulkas yang di rumah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu plus pengumpulan data ya. Pengumpulan data karena data yang dikumpulkan dari perangkat IoT itu bisa jutaan teman-teman. Sehingga nanti sebetulnya bisa diolah juga ke machine learning ya. Bagi teman-teman mungkin di Python kan biasa ya harusnya dengan machine learning untuk mendapatkan data tuh sangat sangat mudah tuh di IoT. Jadi bisa panen data ya, istilahnya gitu ya, bisa panen data. Jadi teman-teman kalau misalkan nyari data set ataupun nyari data bisa di apa di Kaggle ya, di Kaggle atau di website apa gitu ya. Nah, sebetulnya dengan perangkat IoT itu kita bisa ambil langsung datanya. Ya. Nanti bisa bikin forecasting gitu ya, bisa memprediksi dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi sampai sini cukup cukup penting gitu ya IoT ini. Dan tentunya karena IoT ini berhubungan langsung dengan perangkat fisik ya, bukan hanya software, tentu dari sisi keamanan juga harus diperhatikan. Karena ini bisa sangat berbahaya sekali gitu ya, seperti itu. Kayak misalkan tiba-tiba kompor nyala kan, atau tiba-tiba pintu terbuka. Kalau misalkan sampai kebobol ya itu bisa risikonya bisa lebih berbahaya dibandingkan sebuah website yang terbobol gitu ya. Kalau website yang terbobol ya bahaya juga sebetulnya ya. Tapi kan mungkin informasi gitu ya atau mungkin maksudnya diutak-atik gitu ya. Tapi kalau misalkan IoT sampai kena bobol ya itu bisa sampai ke nyawa kita juga gitu ya. Gitu seperti itu. Oke, ini mungkin sekilas tentang IoT. Semoga apa ya teman-teman bisa sedikit mengikuti ya. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kita akan lanjut ke MicroPython ya. MicroPython ini versi ringan dari Python versi 3 ya. Jadi memang secara sintak sebetulnya mirip-mirip gitu ya. Secara sintak tuh mirip-mirip. Oke, sebentar saya minum dulu ya, Mam. Oke, secara sintak itu memang mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip dengan Python dan pada dasarnya memang Python juga ya. Jadi kayak tipe data variabel itu juga sama gitu ya dengan yang ada di Python. Tetapi di MicroPython itu karena ini beda arsitektur ya, artinya kita tidak bisa menyamakan Python yang kita jalankan di komputer dengan Python yang kita jalankan di microcontroller ya, atau di MicroPython ini. Karena itu pasti beda. Sebagai contoh misalkan library seperti NumPy, library seperti OpenCV gitu ya, library seperti PyTorch dan library lainnya gitu ya, kayak mungkin kalau teman-teman di machine learning ada sklearn ya, scikit-learn gitu ya, dan lain sebagainya, atau TensorFlow misalkan, itu nggak bisa jalan di microcontroller karena beda arsitektur gitu ya, beda arsitektur. Dan sedikit informasi, MicroPython itu dibikin menggunakan bahasa C ya. Jadi bahasa MicroPython ini berdasarkan Python 3 tapi dibuatnya menggunakan bahasa C gitu ya. Dibuatnya menggunakan bahasa C seperti itu. Memang dirancang untuk microcontroller ya, untuk lingkungan yang sumber daya rendah seperti itu. Oke. Nah, sebelum lanjut karena kalau di microcontroller gitu biasanya kan kita pakainya C ya. Yang paling umum, yang paling banyak digunakan itu adalah
bahasa C atau bahasa C++. Nah, di sini ada perbedaan antara micro-Python dengan bahasa C. Bahasa C itu adalah bahasa yang dikompil ya. Bahasa yang diterjemahkan dulu ke bahasa mesin, baru diupload programnya ke microcontroller. Gitu ya. Baru dimasukkan codingnya ke microcontroller. Nah, yang masuk ke dalam microcontroller itu adalah bahasa mesinnya gitu ya. Nah, sedangkan MicroPython itu tidak seperti itu. Jadi MicroPython itu ya sama seperti Python, dia menggunakan interpreter yang artinya si program itu nggak dikompil dulu. Jadi bisa langsung dijalankan gitu ya tanpa harus melalui kompilasi. Nah, di sini tentu ada keunggulan dan ada kelemahan ya. Keunggulannya adalah tentu pengembangannya bisa lebih cepat karena nggak perlu kompilasi. Biasanya kompilasi itu butuh waktu yang cukup lama ya, apalagi kalau codingnya banyak, itu butuh waktu yang sangat lama sekali gitu ya. Sedangkan di MicroPython karena pakai interpreter ya itu tinggal run langsung jalan gitu ya. Jadi teman-teman ngoding nih langsung jalan. Bahkan kita bisa ngoding per baris coding nih itu bisa di MicroPython. Jadi satu baris coding dijalankan itu bisa gitu ya seperti itu. Jadi cocok untuk eksperimen yang teman-teman butuh cepat gitu ya seperti itu. Nah kelemahannya adalah tentu ini lebih lambat ya dibandingkan dengan yang menggunakan compiler. Karena eksekusinya tuh di programnya per baris. Ini ibarat kalau interpreter itu ibarat kita ngomong ada penerjemahnya gitu ya. Tentunya kita misalnya kita ngomong sama orang Jepang lah ya. Nah kita nggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Ada penerjemah nah itu interpreter seperti itu. Itu akan jauh lebih lambat dibandingkan kita ngerti bahasa Jepangnya sendiri kan langsung ngomong itu kan lebih cepat seperti itu. Tapi lambatnya di sini bukan berarti lambat banget ya. Jadi untuk kebutuhan seperti IoT gitu ya, untuk kebutuhan itu masih oke kok ya. Bukan berarti lambat lambat gitu enggak ya. Istilahnya dia cepat kok, cepat cuman kalau kita bandingkan dengan jenis yang compiler gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan C atau dengan C++, ya sudah pasti cepatan lebih cepat C++ ya udah pasti ya, karena itu kan berbasis compiler. Tapi bukan berarti uh, MicroPython tuh lambat banget, nggak juga. Cepet-cepet aja kok, apalagi microcontroller yang kita gunakan itu microcontroller yang gede gitu ya, memorinya gede gitu ya, ada biasa RAM dan segala macamnya gitu. Jadi bukan microcontroller kayak ATmega 328 kan kecil banget ya, RAM-nya paling cuma 2 KB. Dan Raspberry Pi Pico itu memorinya lebih besar gitu. Jadi aman-aman aja seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit penjelasan. Berikutnya kita akan coba demo aja. Di sini mungkin saya akan sharing slide-nya ya, bagi teman-teman yang membutuhkan. Sebentar, saya coba copy link-nya dulu. Silahkan, saya akan coba share di chat ya, di chat. Nah, silakan udah saya share di chat. Silakan kalau membutuhkan boleh ya, silakan diamankan ya linknya. Oke, nah di sini software yang kita butuhkan ya untuk menjalankan MicroPython itu ada 2. Softwarenya satu sih sebetulnya, softwarenya Tony aja. Kenapa saya merekomendasikan Tony gitu ya? Kenapa kita tidak menggunakan Visual Studio Code gitu ya atau software lainnya kayak Python itu kan ada namanya apa ya? Saya lupa ya. Apa ya merek yang berbayar itu apa ya? Aduh lupa. Jadi bisa ada VS Code juga kan. Nah, kenapa kita menggunakan software Tony gitu ya? Nah, Tony ini ringan, softwarenya ringan ya. Dia softwarenya ringan, sederhana gitu ya. Dan mudah gitu ya. Dan juga memang udah support MicroPython. Jadi artinya ketika rekan-rekan sekali install itu udah dapat semuanya gitu. Udah dapat karena dia kan IDE ya. Udah dapat Python-nya, udah dapat dan ada debugger juga ya di sana kalau untuk Python gitu ya. Jadi cukup lengkap. Jadi satu software itu teman-teman bisa ya udah nggak ngisal apa-apa lagi gitu istilahnya gitu ya. Kalau pakai Visual Studio Code kan terkadang kita masih perlu nyeting-nyeting nambahin extension, menginstal Python-nya juga mungkin gitu ya dan lain sebagainya. Kalau Tony enggak. Tony itu sekali install udah dapat semuanya gitu, nggak perlu install apa-apa lagi. Termasuk kita juga bisa nambahin firmware di Tony juga nanti ya, seperti itu. Nah untuk firmware-nya, jadi MicroPython ini harus kita install firmware ya. Jadi si Raspberry Pico-nya. Mungkin saya belum mengenalkan Raspberry Pico-nya, sebentar. Raspberry Pi. Oke, slide-nya ini udah pindah belum ya? Belum ya? Slide-nya belum pindah, sebentar. Oke, saya stop dulu.
Coba saya share screen aja. Oke, nah gini aja. Nah, saya sedikit berkenalan dulu ya sama Raspberry Pi ya, seperti itu. Nah, ini dia Raspberry Pi Pico ya. Jadi Raspberry Pi Pico ini beda dengan board Raspberry yang sebelumnya, karena Raspberry yang sebelumnya itu apa tuh namanya, Raspberry yang komputer ya, Raspberry komputer gitu, Raspberry yang mikroprosesor gitu ya. Jadi ada sistem operasinya juga di situ kan. Nah, kalau misalkan Raspberry Pi Pico ini microcontroller gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa menyamakan istilahnya antara Raspberry Pi Pico dengan Raspberry yang standar gitu ya. Raspberry yang standar itu kan sebetulnya apa namanya? Dia kan komputer ya. Dia komputer mini komputer dia, komputer kecil. Jadi yang dia jual tuh sebelumnya lah mini komputer gitu ya. Kayak contoh nih, ini versi Compute Mode 5 ya. Komputer aja nih kayak teman-teman bisa install Linux di situ, bisa install Windows 10 di situ, bisa jalankan Python di situ. Harganya memang jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian dia bikin versi kecil, versi microcontrollernya. Jadi microcontrollernya dan ya namanya Pipico gitu ya, seperti ini. Dan ini udah rame ya sekarang, udah mulai di pasar Indonesia juga udah banyak yang jual gitu ya. Dan sekarang ada yang versi yang udah ada wirelessnya gitu ya, yang nanti kita akan coba. Nah ini spesifikasinya. Nah kerennya dia itu sudah menggunakan ARM ya teman-teman, sudah menggunakan si clocknya itu udah sampai 133 MHz. Jadi gede banget ya kalau kita bandingkan dengan microcontroller lama kayak ATmega 328 kan cuma 16 MHz. Ini 133 MHz. Jadi udah jauh banget gitu ya. Seperti itu. Terus, nah dia itu sistem on chip ya, RAM-nya, on chipnya itu 64 kilobyte. Ini juga gede dibandingkan dengan ATmega itu cuma 2 kilobyte. Ini 260 kilobyte. Kemudian dia punya flash 2 MB, dan khusus yang PicoW dia punya 2,4 GHz, ini Wi-Fi ya. Dia punya Wi-Fi, dia juga punya ada Bluetooth-nya juga, dan cukup lengkap ya di sini. Kayak GPIO segala macamnya gitu ya. Ini cukup lengkap. Jadi untuk microcontroller standar oke lah gitu ya, seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang Raspberry Pi Pico-nya ya. Seperti itu. Di kelas robot juga kami sempat produksi board yang sama seperti ini. Karena ini open source ya, jadi bisa dibikin ulang. Cuman karena harga produksinya jauh lebih mahal, jadi nggak kami jual ya. Kami cuma bikin aja, terus habis itu nggak dijual karena harga produksinya jauh lebih mahal. Jadi kalau rekan-rekan beli ke internet itu jauh lebih murah gitu ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya, oke sebentar ya, saya stop share dulu. Ini kalau mau kelihatan semuanya gimana ya? Share. Apa nih yang saya harus entire screen mungkin ya, entire screen. Nah, udah kelihatan semuanya ya? Oke, udah. Kelihatan Mas. Oke. Sip. Sekarang kita ke softwarenya dulu ya. Nah, silakan rekan-rekan kalau mau ikut praktikum, softwarenya di-download dulu ya. Di-download dulu softwarenya. Terus simple, tinggal klik next aja kayak install software biasa karena ini memang sederhana. Di sini tersedia yang versi Windows, Mac juga ada ya. Untuk Linux juga ada ya. Jadi untuk semua sistem operasi yang umum gitu ya, ada ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Seperti itu. Silakan diinstal plus firmware. Nah, ini firmware-nya harus kita download dulu ya firmware-nya. Untuk download firmware kita download langsung di website resminya ya. Kita langsung ke website resminya gitu. Nah, di sini saya menggunakan yang PicoW ya. Sebetulnya kalau kita lihat di download, ini ada banyak firmware untuk board yang lain ya, kayak untuk ESP32 juga ada nih. Bagi yang main ESP32 ada, ESP8266 juga setahu saya ada ya di sini, ada tuh. Dan untuk board-board yang lain juga ada. Nah, karena saya menggunakan PicoW gitu ya, jadi saya akan download versi PicoW ya. Nah, kalau teman-teman mungkin yang cuma pakai Pico biasa berarti harusnya yang ini ya, Pico yang biasa ini. Tapi kalau ada yang wirelessnya berarti yang ini, PicoW. Nah ini, sekarang udah ada yang versi Pico 2-nya ya. Nah,
Cara ngupload firmware-nya ini gampang banget ya. Nih, saya coba tunjukin. Kita download dulu si filenya. Ini filenya formatnya UF2 ya. UF2. Nah,